Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan manajemen file dan user pada sistem operasi Linux menggunakan CentOS Stream 10. Di video ini saya akan membuat folder, membuat dan mengelola file, serta membuat user baru. Langsung aja kita mulai. Pertama-tama saya akan membuka terminal terlebih dahulu. Terminal ini digunakan untuk menjalankan berbagai perintah berbasis teks di Linux. Selanjutnya saya menjalankan perintah pwd. Perintah ini digunakan untuk melihat posisi direktori yang sedang aktif. Nah, terlihat saya sekarang berada di direktori /home/Chinensi. Sekarang saya akan membuat sebuah folder baru bernama project menggunakan perintah make_dir. Perintah make_dir ini merupakan singkatan dari make directory. Maaf, ini salah ya. Make_dir, jangan sampai salah penulisan. Perintah make_dir directory digunakan untuk membuat folder baru. Untuk memastikan folder berhasil dibuat, kita ketikkan perintah ls. Nah, sekarang terlihat folder project sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya masuk ke folder project menggunakan perintah cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari direktori ke direktori lainnya. Enter. Saya cek kembali lokasi direktori menggunakan perintah pwd. Nah, sekarang saya sudah berada di folder project. Setelah berada di folder project, saya akan membuat file baru bernama data.txt menggunakan perintah touch. Perintah touch ini digunakan untuk membuat file kosong dengan cepat. Data.txt touch data.txt, enter. Saya menggunakan perintah ls lagi untuk memastikan file berhasil dibuat. Enter. Terlihat file data.txt sudah muncul di dalam folder project. Untuk memastikan, kalian bisa cek lagi di file project. Sudah masuk. Selanjutnya saya akan menyalin file data.txt menjadi backup.txt menggunakan perintah cp. Perintah ini digunakan untuk menggandakan atau menyalin file tanpa menghapus file aslinya. cp data.txt. Saya ketikkan perintah ls lagi. Terlihat terdapat dua file, yaitu data.txt dan backup.txt. Ini menunjukkan bahwa proses penyalinan berhasil. Kita cek lagi kalau mau lihat. Sudah ada dua. Berikutnya saya akan mengubah nama file backup.txt menjadi hasil.txt menggunakan perintah mf. Selain digunakan untuk perintah memindahkan file, perintah mf ini juga dapat digunakan untuk mengganti nama file. Kita ketikkan ls lagi. Enter. Nah, sekarang terlihat bahwa file backup sudah berganti menjadi hasil txt. Untuk memastikan, kalian bisa cek lagi kalau mau lihat. Nah, sudah berubah. Sekarang saya akan menghapus file hasil txt menggunakan perintah rf. Perintah ini digunakan untuk menghapus file secara permanen. Hasil txt. Enter. Kita cek lagi menggunakan perintah ls.
Nah, sekarang terlihat hasil txt sudah tidak ada lagi, sehingga proses penghapusan berhasil dilakukan. Perintah rm ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena file yang sudah dihapus biasanya tidak dapat dikembalikan dengan mudah. Kalau kalian mau ngecek lagi untuk memastikan, bisa cek file. Lebih gampangnya ketik ls. Tapi untuk memastikan, nah sudah hilang. Oke. Untuk membuat user baru, saya harus masuk sebagai root menggunakan perintah su min. Enter. Di sini kita masukkan password. Enter. Setelah berhasil masuk sebagai root, saya akan membuat user baru bernama staff. Menggunakan perintah add user. Perintah ini digunakan untuk menambah akun pengguna baru. Step 1 kita ketikkan enter. Selanjutnya saya akan membuat password untuk staff 1 menggunakan perintah password staff 1. Enter. Kita masukkan passwordnya. Masukkan lagi. Saat memasukkan password, karakter memang tidak akan terlihat. Setelah selesai membuat user, saya kembali ke folder project untuk melakukan pengeditan file menggunakan perintah cd spasi slice home slice enter. Selanjutnya saya akan membuka file data.txt menggunakan editor V. Data Untuk memulai ngetik harus menekan tombol I terlebih dahulu agar masuk ke mode insert atau mode penulisan. Kita ketikkan file project. Ini adalah file. Nah, ini contoh isi filenya. Setelah selesai mengetik, saya menekan tombol Escape lalu mengetik .2 WQ. Enter. Terakhir saya akan menggunakan perintah cat data.txt untuk menampilkan isi file ke layar terminal. Enter. Dari hasil yang muncul, terlihat bahwa teks yang tadi sudah saya masukkan sudah berhasil tersimpan di dalam file. Perintah yang menurut saya paling sulit adalah menggunakan editor V, karena saya harus memahami cara masuk ke mode insert, menyimpan file, dan keluar dari editor. Kendala yang saya alami adalah ketika mengetik perintah. Jika ada satu huruf yang salah atau nama file yang tidak sesuai, maka perintah tidak dapat dijalankan dengan benar. Demikian manajemen file dan user pada Linux yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.